Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi perekonomian Indonesia dalam era globalisasi yang disusun oleh yang pertama Rizky Ningtyas Saraswati dengan NIM B218 0521. Kemudian yang kedua ada Sofi Fauziah Bahrun dengan NIM B218 0522. Kemudian yang ketiga ada Tita Arum Al-Mu'aromah dengan NIM B218 0525. Kemudian yang keempat ada Sumirah dengan NIM B218 0526. Dan yang kelima ada Nadia Windaningtyas dengan NIM B220 1013. Dan yang terakhir ada Rehan Mahadika Atmaja dengan NIM B220 1023. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai arti globalisasi dalam ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada di luar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Di mana proses globalisasi ekonomi sendiri itu merupakan perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan proses ini akan berlangsung secara terus dengan kemajuan semakin cepat dengan mengikuti perubahan teknologi yang semakin cepat, ditambah dengan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat di dunia ini. Kemudian pada tahun 1990-an, periode berakhirnya Perang Dunia Ekonomi didominasi oleh Amerika Serikat dan masyarakat Eropa serta Jepang sebagai kekuatan ekonomi kedua. Namun pada saat ini negara Cina semakin menonjol sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dunia, dan bahkan banyak pengamat yang memprediksi dalam beberapa dekade ke depan yang dapat mendominasi perekonomian di dunia adalah negara Cina yang dapat menggeser Amerika Serikat, terutama lewat dua jalur, yaitu jalur perdagangan dan investasi internasional. B. Faktor-faktor pendorong. 1. Kemajuan iptek yang menghasilkan alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. 2. Semakin terbukanya sistem perekonomian dari negara-negara di dunia, baik dalam perdagangan, produksi, maupun investasi atau keuangan. 3. Mengglobalnya pasar uang yang prosesnya berlangsung bersama dengan keterbukaan ekonomi dari negara-negara dunia, atau penerapan sistem perdagangan bebas dunia. 4. Semakin besarnya keinginan orang untuk melakukan perjalanan antar negara lain, baik tujuan bisnis maupun lainnya. C. Alat ukur utama globalisasi. 1. Perdagangan luar negeri sebuah negara dan indikator. Indikatornya adalah antara lain rasio perdagangan internasional atau ekspor dan impor. 2. Investasi internasional, baik investasi langsung atau jangka panjang maupun investasi tidak langsung atau jangka pendek. Untuk materi selanjutnya yaitu poin D, daya saing global Indonesia. Untuk mengukur daya saing sebuah negara dapat merujuk ke laporan tahunan yang berjudul The Global Competitiveness Report I dari sebuah lembaga internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss bernama The World Economic Forum WEF. Dan ada pun faktor atau subindeks yang menentukan tingkat daya saing dari sebuah negara. Kemudian selanjutnya ada poin E, kesiapan Indonesia menghadapi globalisasi. Pada kesiapan ini diharapkan Indonesia perlu memupus rasa puas diri dan mengubah pola pikir yang terlalu fokus pada pasar domestik
di mana Indonesia juga perlu melakukan reformasi ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan pelaku usaha untuk mendongkrak ekonomi sendiri dan menyeimbangi atau malah melebihi barang-barang yang masuk dari luar. Selanjutnya ada peluang dan tantangan ke depan. Ke depan, perubahan sistem perdagangan dan investasi internasional menuju liberasi penuh, atau sama sekali tidak ada lagi segala macam rintangan yang direkayasa, bersama dengan proses globalisasi yang semakin kencang dengan persaingan yang akan semakin sengit. Jelas seperti dalam konteks ASEAN, yakni Masyarakat Ekonomi Asia tahun 2015 memunculkan banyak peluang dan sekaligus juga tantangan-tantangan dan bahkan ancaman-ancaman bagi setiap perusahaan atau pengusaha dari semua skala usaha. Peluang yang dimaksud adalah peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan di banyak negara terhadap produk-produk impor. Sedangkan tantangan bisa dalam berbagai aspek, misalnya bagaimana bisa menjadi unggul di pasar dalam negeri, yakni mampu mengalahkan pesaing domestik lainnya maupun pesaing dari luar negeri atau impor. Bagaimana bisa unggul di pasar ekspor atau mampu menembus pasar di negara-negara lain. Bagaimana usaha bisa berkembang pesat, misalnya skala usaha tambah besar, membuka cabang-cabang perusahaan, dan serta bagaimana penjualan atau output bisa tumbuh semakin pesat. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak bisa dimanfaatkan atau dihadapi sebaik-baiknya karena perusahaan yang bersangkutan menghadapi banyak kendala, misalnya keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka tantangan-tantangan yang ada bisa menjelma menjadi ancaman, yakni perusahaan terancam tergusur dari pasar atau ada produksi menurun. Namun, ada banyak faktor yang menentukan kemampuan setiap pelaku usaha nasional untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Di antaranya yang paling penting adalah yang pertama ada akses sepenuhnya ke informasi mengenai aspek-aspek kunci bagi keberhasilan suatu usaha seperti kondisi pasar yang dilayani dan peluang pasar potensial, teknologi terbaru atau terbaik yang ada di dunia, sumber-sumber modal dan cara pembiayaan yang paling efisien, mitra kerja, misalnya calon pembeli, pemasok, dan distributor, pesaing, atau kekuatannya, strateginya, visinya, dan lain-lain. Dan ada juga kebijakan atau peraturan yang berlaku. Yang kedua ada akses ke teknologi terkini atau terbaik. Yang ketiga ada akses ke modal. Yang keempat akses ke tenaga terampil atau sumber daya manusia. Yang kelima ada akses ke bahan baku. Yang keenam akses ke infrastruktur. Yang ketujuh, kebijakan atau peraturan yang berlaku baik dari pemerintah sendiri maupun negara mitra, misalnya kesepakatan bilateral yang terkait dengan WTO, AFTA, APEC, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.